Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Arifah Fatmah dengan NIM C1G019126 Prodi Agribisnis. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa bahan praktikum organisme pengganggu tanaman yang berhasil saya temukan di lingkungan sekitar saya. Kelompok hama yaitu bahan pertama Oxia sinensis atau biasa disebut dengan belalang. Aplikasi atau sistematika hama yaitu filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Archidiidae, genus Oxia, spesies Oxia sinensis. Memiliki tipe mulut menggigit dan mengunyah ataupun menggerek, Oxia sinensis akan memakan daun tanaman budidaya sehingga menyebabkan daun berlubang pada bagian tengah dan pinggir daun bergerigi. Adapun tanaman inangnya yaitu padi, jagung, pisang, dan tanaman lainnya. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu secara mekanis, fisik, kimia, dan biologi. Cara mekanis yaitu dengan mengatur pola tanam dan menanam tanaman alternatif yang tidak disukai oleh belalang seperti tanaman kacang tanah dan ubi kayu. Melakukan pengolahan tanah pada lahan yang diteluri sehingga telur tertimbun dan yang terlihat diambil. Pengendalian secara fisik yaitu kelompok tani secara aktif mencari kelompok belalang di lapangan dengan menggunakan kayu, ranting, sapu, dan jaring perangkap. Pengendalian secara kimiawi yaitu dengan menggunakan atau menyemprotkan insektisida pembasmi hama belalang. Dan pengendalian secara biologis yaitu dengan menggunakan cendawan yang dilakukan dengan cara penyebaran pada tempat-tempat bertelur belalang atau dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti burung. Adapun sistematika atau klasifikasi dari hama tersebut, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Homoptera, famili Pseudococcidae, genus Pseudococcus, spesies Pseudococcus sp. Hama ini menyerang tanaman dengan cara menghisap, sehingga menimbulkan gejala seperti tanaman gagal membentuk tunas dan menyerang buah-buahan yang mengakibatkan daun menjadi layu, buah-buahan menjadi mengkerut, menghitam, dan bahkan menyebabkan kerontokan pada buah atau mati. Adapun tanaman inang dari hama ini yaitu kokoa, mangga, dan tanaman-tanaman lainnya. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama ini yaitu pengendalian secara mekanik, biologis, dan pengendalian kimiawi. Pengendalian mekanik yang harus dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan memangkas bagian yang terserang oleh hama Pseudococcus sp ini. Pengendalian biologis dengan memanfaatkan musuh alaminya, menggunakan cendawan entomopatogen yaitu seperti Beauveria bassiana. Kemudian pengendalian kimiawi yaitu menggunakan pestisida atau bahan kimia lainnya. Pengendalian secara kimiawi dilakukan apabila pengendalian mekanik ataupun pengendalian biologis tidak dapat mengatasi hama tersebut. Selanjutnya yaitu kelompok patogen. Bahan pertama, layu fusarium tanaman cabai yang disebabkan oleh Fusarium sp. Adapun klasifikasi Fusarium sp yaitu Kingdom Fungi, divisi Amastigomycota, kelas Deuteremycetes, ordo Monilialales, famili Tuberculaceae, genus Fusarium, spesies Fusarium sp.
Fusarium sp akan menginfeksi tanaman secara langsung melalui ujung akar atau melalui luka di akar setelah ada di suatu area. Patogen akan tetap aktif selama beberapa tahun. Gejala awalnya penyakit layu fusarium adalah pucat tulang-tulang daun, terutama daun-daun atas. Kemudian diikuti dengan menggulungnya daun yang lebih tua karena merunduknya tangkai daun dan akhirnya tanaman menjadi layu keseluruhan. Penyakit layu fusarium bisa menyerang mulai dari pembibitan tanaman muda hingga tanaman yang sudah berproduksi. Gejala yang terjadi pada pembibitan adalah pucuk tanaman yang tiba-tiba layu dan mati. Pada tanaman yang masih sangat muda, penyakit dapat menyebabkan tanaman mati secara mendadak karena pada pangkal batang terjadi kerusakan, sedangkan tanaman dewasa yang terinfeksi sering dapat bertahan terus dan membentuk buah, tetapi hasilnya sangat sedikit dan kecil-kecil. Adapun tanaman inang Fusarium sp antara lain anggur, bawang, buncis, jahe, kacang panjang, labu, mentimun, seledri, semangka, tomat, terong, lentil, dan tanaman lainnya. Adapun pengendaliannya dapat dilakukan yaitu dengan cara penggunaan benih yang tahan terhadap fusarium, menggunakan mulsa plastik, rotasi tanaman, sanitasi, memusnahkan tanaman yang terinfeksi. Adapun bahan yang kedua yaitu Xanthomonas oryzae yang menyebabkan hawar pada tanaman padi. Adapun klasifikasinya yaitu filum Procariota, kelas Schizomycetes, ordo Pseudomonadalas, famili Pseudomonadaceae, genus Xanthomonas, spesies Xanthomonas oryzae. Patogen Xanthomonas oryzae ini akan menginfeksi tanaman padi pada bagian daun melalui luka daun atau lubang alami berupa stomata dan merusak klorofil daun. Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis yang apabila terjadi pada tanaman muda mengakibatkan mati dan pada tanaman fase generatif mengakibatkan pengisian gabah menjadi kurang sempurna. Gejala yang ditimbulkan oleh serangan patogen ini yaitu apabila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, tanaman menjadi layu dan mati. Gejala ini disebut kresek. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tanaman vegetatif. Pada tanaman dewasa, penyakit hawar daun bakteri menimbulkan gejala hawar atau blight. Baik gejala kresek maupun hawar, gejala dimulai dari tepi daun berwarna keabu-abuan dan kecoklatan dan lama-lama daun menjadi kering. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh atau bahkan hampa. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan yaitu penanaman benih dan bibit sehat, sanitasi lingkungan, ataupun menggunakan patogen seperti Bacillus sp. Tanaman inangnya selain padi yaitu kentang, jagung, pir, tomat, dan tanaman lainnya. Selanjutnya kelompok gulma. Bahan pertama yaitu Ageratum conizoides atau sering disebut dengan bebandotan. Adapun klasifikasi bebandotan yaitu kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa Asterales, suku Asteraceae, marga Ageratum, spesies Ageratum conizoides. Gulma bebandotan ini menimbulkan masalah karena berkompetisi dengan tanaman karet muda di pembibitan. Ada kalanya di dalam polybag merupakan pengganggu tanaman penutup tanah kacangan. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan dengan metode mekanis yaitu dengan mencabut atau membabat dengan tujuan untuk merusak sistem perakaran sehingga gulma mati. Pada pengendalian fisik dengan membakar gulma ataupun pengendalian kimia dapat dilakukan dengan herbisida, misalnya herbisida glifosat.
Selanjutnya yaitu gulma Euphorbia hirta atau biasa disebut dengan patikan kebo. Adapun klasifikasi dari patikan kebo yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia, spesies Euphorbia hirta. Gulma patikan kebo ini dapat menurunkan kualitas hasil tanaman karena adanya kompetisi dalam memperebutkan unsur hara, air, dan cahaya. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanik dengan pencabutan, pencangkulan, atau bila perlu pendongkelan, serta dengan penggunaan herbisida. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.